Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-496. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-496 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham SPMA, ada saham SOCI, BMTR, BEPS, CTRA, dan saham IATA. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana ISG di hari Jumat kemarin ya kita hanya sebagai pengingat kembali bahwa ISG ditutup melemah 0,7% dengan eh, turnover atau nilai transaksinya 38,6 triliun, dan itu menurut saya itu besar sekali. Entah kenapa transaksi kemarin begitu luar biasa, apa karena mungkin orang sudah lebih banyak mau jual menjelang lebaran, mau dapat duit dan kemudian liburan, bisa saja terjadi. Dan tentu cenderung diprediksi ESG akan terus melemah, cenderung ya, karena orang sudah mulai istilahnya persiapkan diri untuk mudik dibanding untuk aktivitas trading. Jadi mungkin dana akan terus dilempar ke market untuk didapatkan cash dan digunakan di withdraw untuk kebutuhan-kebutuhan selama liburan. Karena liburannya cukup panjang, tentu ini juga teman-teman harus bisa mencermati lebih baik. Dari sektor mana kira-kira yang menjadi menarik di lebaran, tentu teman-teman harus sudah bisa tahu sektor mana yang akan berdampak setelah itu, karena banyak orang yang mungkin liburan keluar kota, keluar pulau, tentu berdampak pada sektor pariwisata sekali lagi. Kemudian hotel-hotel ya itu juga akan terdampak juga. Kemudian sektor consumer goods itu juga akan pasti naik karena permintaan itu begitu tinggi, dan tentu itu bisa dilirik eh, buat teman-teman ya saham-sahamnya. Kita masuk ke saham pertama, itu saham Suparma Tbk, di mana saham ini ditutup melemah 1,63% di harga 605. SPMA sendiri memang kalau kita perhatikan dia sudah turun dari area SPK-nya di 670 dan saat ini di 605. Tentu ini masih buruk ya buat saham ini karena masih downtrend parah. Jauh lebih bagus adalah ketika dia bisa naik lagi di atas 670. Panel trend juga masih merah, bandar flow-nya juga masih merah. Tentu ini masih belum baik juga buat kita tradingkan di saham ini. Kalau kita coba geser ke secara Fibonacci dan ini monthly, teman-teman bisa perhatikan bahwa ini dia tepat ya berada di sekitaran Fibo 38,2%. Dan ini kalau ternyata terus turun, maka besar sekali peluang menuju kembali ke 520 di Fibo 50. Jadi harus lebih hati-hati teman-teman. Kalau memang mau entry ya jauh lebih bagus selama di atas 605. Itu kalau dari sisi monthly-nya. Tapi kalau dari daily lebih bagus memang harus di atas 670 untuk mengkonfirmasi bahwa SPMA ini mencoba untuk kembali uptrend dengan next target adalah menuju ke 820, yang mana itu merupakan area RPK-nya. Selanjutnya kita ada saham SOCI, di mana saham SOCI Lines Tbk ini ditutup melemah 0,95% di harga 208. SOCI sendiri tertahan di area SSR2 di 208 itu sendiri, dan ini kalau jebol maka peluang besar terbuka lebar dia menuju ke SPK-nya di 192, dan tentu ini dalam. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, jauh lebih bagus adalah betul-betul memperhatikan apakah 208 ini bisa dipertahankan atau tidak. Kalau gagal bertahan, lebih bagus tunggu di 192 sampai dengan 196 untuk entry. Tapi kalau benar bisa kuat bertahan, bolehlah dicoba untuk spek buy di sana 208, 210, target terdekat ke 218. Cut loss di bawah 200 atau di 204 boleh. Tapi kalau ternyata besok opening langsung dibanting di bawah 208, ya lebih bagus tunggu di 192 sampai dengan 196. Dari indikator panel trend masih merah, artinya masih jelek. Kemudian secara bandar flow ini juga masih ada merah, dan merahnya kemudian semakin meningkat. Tentu ini juga masih jelek buat saham ini. Selanjutnya kita ada saham Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR, di mana dalam perdagangan hari Jumat kemarin ditutup melemah 2,21% di level 266. Kalau teman-teman bisa perhatikan bahwa BMTR sendiri sempat turun sampai di level yang kurang lebih sekitaran area 260, kemudian di 258
Setelah itu dia bisa naik kembali dan closing dia ada di 266. Di mana ini dia berhasil mempertahankan area SSR1 di 266. Jadi dia ditutup tepat di area SSR1-nya atau support bantuan saat ini. Selama tidak jebol lagi di bawah 266, tentu aman buat BMTR. Dan ada peluang atau masih ada peluang dia bisa terus rally. Karena kalau kita perhatikan polanya, setelah dia naik, koreksi, naik lagi. Jadi dia membentuk ini, kalau misalkan kita bilang lower low, ini kita bilang higher low, ini kita bilang lower high, ini higher high ya. Jadi dia membentuk LLHL AH. Ini pola yang bagus ya, pola uptrend sebenarnya. Jadi minimal kalau dia bisa mempertahankan 266 ini, maka ini menjadi lower high baru dan ada peluang dia akan membentuk lagi higher high. Jadi tentu ini teman-teman harus bisa perhatikan betul apakah 266 ini bisa dipertahankan atau tidak. Kalau memang bisa dipertahankan, tentu ini menarik buat BMTR. Tapi kalau gagal ya tentu dia akan potensi turun ke 258. Kalaupun 258 tidak mampu dipertahankan, ya terus bisa berpeluang turun sampai 242. Panel trend dari hijau ke putih ini ya masih bagus, tapi ada sinyal untuk informasi ke kita bahwa oh ini akan ada pembalikan arah ya. Ini sinyal putih menunjukkan adanya perubahan arah. Kemudian secara bundle flow memang beberapa hari itu akumulasi ya putih. Sekarang putihnya mulai turun dikuasai hijau, dan hati-hati jangan sampai dia muncul warna merah. Kalau muncul warna merah tentu itu rawan buat BMTR atau sudah tidak sehat lagi penurunannya. Jadi harus lebih hati-hati. Jadi kalau teman-teman yang mau akses seperti ini, chart seperti ini, teman-teman bisa berlangganan buka website kita di www.joranvest.com. Teman-teman tinggal pilih layanan di sana, pilih Joranvest Chart System. Teman-teman bisa berlangganan di sana hanya dengan Rp40.000 per bulan atau sekitar Rp2.000 per hari. Teman-teman sudah bisa mendapatkan chart seperti ini sehingga mampu memudahkan teman-teman dalam menganalisa atau dalam melakukan pembuatan trading plan-nya. Selanjutnya kita ada saham Berkah Beton Sedaya Tbk, di mana saham dengan kode emiten BEPS ini ditutup stagnan di harga 4.500. BEPS sedang berada di dekat support paling kuatnya di 4360, dan tentu ini merupakan support yang paling kuat karena kita tahu bahwa beberapa hari terakhir BEPS sideways di sekitaran situ, kemudian didukung panel trend masih warna hijau oke, bundle flow kuning, kemudian sudah muncul putih, ini juga sudah oke, dan tentu ini menarik untuk kita perhatikan di BEPS. Selama dia tidak turun di bawah 4360, tentu BEPS ini perfect. Kalau kondisinya sama ya, hijau, kemudian ini tetap bundle flow-nya tetap kuning putih, tentu ini bagus. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, tentu area buy yang baik adalah 4360 sampai dengan 4400, mungkin teman-teman bisa dapat di sana dengan target kenaikan menuju ke 5.300. Batas CSL beberapa tik di bawah 4360 jika ternyata pergerakan tidak sesuai dengan yang kita prediksikan. Selanjutnya kita ada saham Ciputra Development Tbk, di mana saham dengan kode emiten CTRA ini ditutup stagnan juga di level 1030. CTRA sempat dibanting ya sampai di level 1010. Namun beruntung dia bisa bertahan di 1030. Di mana kalau kita perhatikan CTRA level support paling kuatnya di 1015. Artinya ini masih berada di atas level tersebut, dan tentu ini perfect. Yang kedua kita lihat dari panel trend. Panel trend merah, kuning ke hijau, tentu ini juga kita bisa bilang perfect. Kemudian dari bundle flow warna kuning melandai kemudian muncul putih, tentu ini juga bisa dibilang perfect. Jadi CTRA salah satu saham yang perfect secara indikator ya. Jadi tiga-tiga ini menunjukkan dia bagus. Walaupun nanti besok dia bisa turun atau apapun itu, tapi setidaknya ini kita punya level confident untuk entry itu lebih aman. Kalau saya pribadi lihat seperti ini, tentu ini saya pasti akan entry 1015 sampai dengan 1030 itu bisa menjadi best buy saya. Cut loss di berapa ya? Di bawah 1000. Rugi ya paling 3 tick saja ruginya. Tapi potensi profitnya adalah sampai ke 1130, ada 100 poin. Jadi rugi mungkin cuman 15 poin atau sampai 30 poin, tapi potensi upside-nya bisa sampai 100. Jadi 1/3 menurut saya risk reward yang begitu menarik. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli, maka bisa buat trading plan. Buy areanya 1015 sampai dengan 1030, cut loss di 1000, target kenaikan ke 1130. Karena sekali lagi indikatornya hijau, bundle flow-nya juga kuning melandai muncul putih. Ini saya suka model seperti ini. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham MNC
Energy Investment dengan kode emiten IATA, di mana saham ini ditutup melemah 6,82% di harga 246 atau mengalami auto rejection bawah atau ARB. Di mana kalau kita perhatikan jebol dari SSR1 di 268, kemudian sekarang tinggal menunggu ke SSR2 atau RPK di 226. Ini sama alias level support paling kuat saat ini. Kalau ternyata dia turun dan kuat bertahan di 226, tentu boleh kita coba spek buy di sana, karena selama dia masih bertahan di atas 226 ya aman-aman saja buat kita ambil ya. Tapi kalau turun di bawah 226 tentu itu rawan. Ada potensi dia kembali ke 175, jadi hati-hati betul. Key level terakhir adalah di 226, jangan sampai jebol. Jebol maka ada peluang dia menuju ke 175. Kemudian dari panel trend hijau, putih ke merah, tentu ini buruk, tidak begitu menarik. Kemudian bandar flow sebelumnya sudah ada sinyal merah, ada row merah, artinya disuruh jual di situ. Kemudian sekarang dia sudah mulai muncul kuning sebenarnya, sudah mulai ada perlawanan ya. Atau setelah dalam penurunan itu ada yang coba kemudian mengakumulasi. Nah, tinggal sekarang siapa lebih kuat nih, distribusi atau akumulasi. Nah, itu bisa tercermin dari bar bandar flow. Kalau besok misalkan barnya kemudian merahnya sudah mengecil sekali, kuningnya lebih menguasai, kemudian bahkan bisa merahnya bisa hilang, kemudian muncul putih, itu bagus buat IATA. Jadi ini yang harus teman-teman update terus setiap hari, karena tidak mungkin saya update juga nih chartnya setiap hari, setiap detik. Nah, kalau dengan teman-teman berlangganan 40.000 per bulan ini, teman-teman bisa akses chartnya setiap saat, setiap detik, sehingga teman-teman tidak kehilangan momentum apakah ini sudah ada perubahan atau tidak. Jadi teman-teman bisa cek secara real time menggunakan Telegram, di mana teman-teman bisa mengecek dengan time frame bisa dari 1 menit, 3 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan sampai 1 bulan. Jadi time frame-nya bisa bervariasi dan teman-teman bisa mempermudah untuk kemudian mengecek ini masih bagus, ini belum, sehingga teman-teman bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan. Untuk cara berlangganannya teman-teman bisa langsung ke website kita atau boleh kontak saya di Telegram. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 496 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.